Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ini surat Al-Kahfi terakhir. Ini tidak akan diterima amal apapun sifatnya, walaupun dia sudah sampai tong potong dan orang tua, sampai celeng deh. Lah saudara tua nggak apa sama turun. Tapi dalam artinya tidak ada Allah, ada selain Allah, maka ditolak amal orang itu. Hati-hati. Makanya sebelum melangkah kita betul-betul noto hati, kita beribadah sholat. Makanya di dalam ibadah itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan kebanyakan munajatnya orang-orang sufi, orang-orang salaf, orang-orang yang sudah tasawufnya tinggi, banyak tafakurnya di tengah malam. Banyak tafakurnya di tengah malam. Orang-orang sudah tidur dan gunung, bumi, tumbuh-tumbuhan keadaan tenang, tidak ada goyang sedikit apapun. Itu banyak orang-orang yang tingkatan tinggi, tauhidnya tinggi, tasawufnya tinggi, hakikatnya tinggi, banyak tafakur di tengah malam. Apa inti tafakur? Mengagungkan Gusti Allah, meninggikan Allah, menyucikan Allah, dan segala bentuk apa yang dilihat basar kita ini menuju kepada Allah. Itu tafakurnya orang-orang ulama, orang-orang sufi, orang-orang yang zuhudnya tinggi, orang-orang yang warok yang sangat tinggi. Kebanyakan ibadahnya tafakur Allah di tengah malam. Tidak tidur, bangun tengah malam, duduk memandang awan, memandang bulan, memandang lintang dengan keagungan Allah, meninggikan Allah, menyucikan Allah, keagungan Allah, semuanya itu tafakur. Tafakurnya seorang yang sudah hatinya mencorot bagaikan lampu yang 1000 watt. Itu orang-orang yang selalu tafakur, katanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini kitab ibadah itu, masya Allah. Sampai kita ini niru tengah malam bangun setelah tahajud, seawalnya tahajud, walaupun kita nggak tahajud, duduk ambil wudhu atau mandi yang telah diajarkan oleh guru kita Abu Bakar. Subhanallah, memandang air, jangan langsung mandi, mandanglah air itu. Kalau itu jangan Allah, subhanallah, maha suci Kau ya Allah, Kau ciptakan air ya Allah untuk kehidupan ya Allah, tumbuh-tumbuhan, manusia semuanya, maka hidupkanlah jasad hati rohani kita, baru mandi yang kanan, bahu yang kanan 3 kali. Pandang lagi air itu ya Allah, subhanallah, maha suci Kau ya Allah, Kau ciptakan air keadaan suci ya Allah, maka sucikanlah jasad hati dan roh al-fakir ya Allah dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Pandang lagi air itu dengan keagungan Allah, dengan kesucian Allah, subhanallah, maha suci Kau ya Allah, Kau ciptakan air keadaan bersih ya Allah, maka bersihkanlah jasad hati dan roh kita semuanya ya. Ini untuk menambah keimanan, untuk menambah keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah banyak orang ulama-ulama yang tinggi dalam ma'rifatnya, banyak seperti itu. Maka dari itu tidak ada lain di hatinya, yang ada Allah. Tidak pernah ada mustarok, tidak ada selain Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tingkatan-tingkatan orang-orang yang paham tentang kemakrifatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah di kitab Hikam yang 43 kita disuruh oleh musannif, disuruh mencari sahabat. Sahabat itu jadi guru. Kadang-kadang kita bisa memetik dengan tingkah lakunya orang itu. Kadang-kadang orang lain yang bisa memetik tingkah laku kita. Jangan sampai keliru bersahabat. Bisa jadi guru. Kalau teman kita itu ucapannya bagus, mengandung makna yang bisa membangkitkan hati kita lebih dekat kepada Allah, itu jadi guru. Tapi kalau kita bersahabat dengan orang yang selalu tidak membangkitkan semangat ibadah kepada Allah, tidak ada manfaatnya. Karena kita Hikam ke-43 itu, subhanallah, la tashab, jangan sekali-kali kita bersahabat dengan orang-orang yang tidak bisa membangkitkan hati kita semangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka hati kita dijaga, jangan sampai ada selain Allah. Yang ada Allah. Kita bisa nyampe ke Allah yang menggerakkannya, yang melangkahkannya, Allah yang menggerakkannya. Maka kita ini selalu di hati kita ada Allah. Maka zikir Allah, Allah gunanya kita selalu ingat ada Allah, zat yang memberikan bentuk ini semuanya. Itulah gunanya. Jangan sampai kita malas zikir. Kalau kita enggak zikir Allah, zikir lainnya la ilaha illallah. Kalau kita tidak zikir la ilaha illallah, zikir ya Latif kelembutan Allah. Kalau kita enggak zikir ya Latif, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Allah Maha Kasih Engkau ya Allah. Itu sifat. Kalau kita enggak senang zikir ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, yang Maha Pengampun segala dosa. Itu pentingnya zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hati jangan sepi dengan zikir Allah. Hati jangan sampai sepi dengan zikir Allah. Yang diisi dunia, pekerjaan, semuanya jangan sampai, karena besok ketika ajal kita akan ditabur oleh Allah, kalau di masa hidupnya, masa sehatnya kita zikir lisan, sampai zikir hati, sampai zikir rohani, maka Allah tuntun ketika malaikat Israel nyampe kepada kita. Rasulullah akan hadir, akan menuntun hati kita. Walaupun kadang-kadang mata tidak bisa melihat apa-apa, telinga tidak mendengar apa-apa, kadang-kadang lisan sudah dibius oleh Allah, tapi hati zikir Allah. Ini jangan sampai ada seudon. Orang ini matinya nggak macam apa-apa. Kadang-kadang hatinya zikir Allah. Kadang-kadang rohaninya dibimbing oleh Rasulullah. Jangan sampai ada kita seudon. Ini Bu, sebut Bu Allah, tak nyampe nyaman, telinga sudah boleh, mata nggak melihat, bibir tak bicara, hati berbicara Allah mendengar. Sama dengan orang koma itu, orang koma nggak tapi hatinya berbicara, mendengar bicaraannya Pak Amrul, mendengar bicaranya orang lain. Orang koma itu mendengar, cuma nggak bisa berbicara. Itu orang koma. Maka dari itulah kita, ayo mumpung di zaman air ini banyak zikrullah, banyak baca Quran di tengah malam. Orang tidur semuanya, kita baca Quran, tapi jangan sampai ada sifat yang riaknya, ujubnya. Tata dulu ya Allah, Engkaulah yang membangunkan Al-Fakir ya Allah. Hambamu yang hina, tidak ada kemampuan, la haula wala quwata illa billahil azim. Engkaulah yang memberikan kemampuan. Engkaulah yang bisa mendirikan Al-Fakir, bisa takbir, bisa rukuk, bisa sujud. Tidak ada lain kau semuanya, semata hakikat yang kau. Ini kata-kata orang-orang yang bijak, orang-orang yang paham tentang ilmunya Allah, yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jangan sampai di hati kita ada kesombongan. Maka di hikam keberapa itu? Di hikam ke-91 itu yang menerangkan, kadang-kadang Allah berikan orang itu bisa taat, tapi sebaliknya tidak bisa wusul pada Allah Subhanahu, tidak bisa ma'rifah pada Allah. Kenapa? Karena di hatinya ada kesombongan, ada ujub, ada selain Allah. Tapi sebaliknya hikam selanjutnya, kadang-kadang orang-orang itu oleh Allah diplesetkan kepada maksiat, mengurangi dosa yang sangat menyedihkan, menyakiti orang lain yang luar. Tapi sebaliknya hatinya tambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hatinya tidak ada rasa sombong, maka merasa hina dirinya pada Allah, merasa lemah pada dirinya, sehingga ada usul ingkus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah kita di kitab ini saya terangkan, jangan sampai ada mustarok di hati kita selain Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan jadi manfaat barokah untuk Al-Fakir sendiri yang berbicara ini. Mudah-mudahan selalu menata, memohon kepada Allah, bimbingan Rasulullah, bimbingan guru-guru yang kita ini semuanya. Mudah-mudahan hati kita tidak sampai terisi penuh dengan keindahan dunia, kesibukan dunia, tapi lebih-lebih disibukkan dengan urusan kewajiban dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, apabila tutur kata Al-Fakir tidak nyampe pada hati sampai semuanya, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan tutur kata, campur aduk, mudah-mudahan pada bahasa nah, mudah-mudahan bisa paham lagi. Mudah-mudahan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa liabaina wa liummahatina wa liustadina wa li jami'il muslimin al-ahya'i wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana ya Allah. Wahai Zat yang selalu memberikan anugerah kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Wahai Zat yang selalu memberikan bimbingan-bimbingan rohani ya Allah. Wahai Zat yang selalu memberikan ampunan segala dosa kecil dosa besar ya Allah. Wahai Zat yang selalu memberikan pertolongan kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami yang berjalan kau yang benar itu ya Allah. Bimbinglah dari anak yang soleh-soleh berakhlakul karimah berbudi luhur ya Allah. Ya Allah, bimbinglah hati-hati kami semuanya ya Allah. Ya Allah, turunkan nur ilahi-Mu ya Allah. Nur ibu nubuh ya Allah, kenabian ya Allah semuanya ya Allah. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami semuanya ya Allah ke jalan kau ridha ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma sallim qulubana, sallim jasadana, sallim arwahana ya Allah. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah bi ma'rifatil ilmi bi futuhil arifin. Allahumma aftah bi ma'rifatil ilmi bi futuhil arifin. Allahumma aftah bi ma'rifatil ilmi bi futuhil arifin. Allahumma ya Allah, Allahumma rizukna ya Allah ladzatan nadhar ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ika ya Allah. Berikan kami semuanya Allah rezeki yang bisa memandang wajah-Mu ya Allah. Zat yang maha agung, Zat yang maha mulia ya Allah. Ya Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.